sekarang sudah siap ibadah semua kan? Yuk kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah sekolah hari Minggu ini. Engkau yang berkati ibadah kami, agar kami dapat berkonsentrasi, kami dapat mengerti firman yang disampaikan kepada kami, dan kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu Bapa. Ampunkan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Engkau yang bimbing kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal dan bertahta di dalam surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semuanya katakan amin. Nah, sekarang supaya kita lebih semangat, kita dengarkan satu pujian sambil menggerakkan badan kita yang akan dipandu oleh teman kita. Yuk sama-sama bernyanyi. Wow, udah semangat kan? Tadi sudah bergerak, sudah bernyanyi bersama teman-teman. Nah, sekarang kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita nyanyikan bersama, dengar Dia panggil nama saya, sambil mempersiapkan kita mau mendengarkan khotbah. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah,
Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang menyertai kami sepanjang minggu yang boleh kami lalui, dan hari ini ya Tuhan, segenap anak sekolah minggu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar itu menjadi kekuatan, dan Roh-Mu yang kudus memberikan segenap pengertian bagi anak-anak sekolah minggu pada hari Minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang menguduskan kami dan menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu. Bersyukur kita bisa lagi untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam setiap hari Minggu, bagaimana penyertaan Tuhan di hari-hari kemarin, dan saat ini kita bersuka cita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 mulai dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38. Jadi beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu dan menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu persembahan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Sampai demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu cerita dari kisah raja-raja pada waktu itu tentang bagaimana Nabi Elia yang melakukan satu pertandingan atau satu gambaran bagaimana dia mau menyatakan bahwa Allahnya yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup, tidak seperti Allah yang disembah oleh nabi-nabi Baal. Dalam pertarungan antara Elia yang seorang diri melawan 450 nabi-nabi Baal, Elia tanpa rasa takut. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya akan Allah itu sendiri. Bahkan dalam pertarungannya untuk membuktikan siapa Allah itu, siapa Allahnya daripada nabi-nabi Baal, dan siapa Allahnya daripada Elia, Elia berani mempertaruhkan dengan satu pertarungan, yaitu siapa yang bisa memberikan api bagi korban bakaran yang berupa lembu tanpa harus dia menyalakan api. Ini ada satu gambaran, dan kita lihat di sini kalau anak-anak sekolah minggu baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-46, bagaimana pertarungan untuk membuktikan siapa Allah itu terlihat sangat jelas oleh Nabi Elia. Bahkan kalau tadi kita lihat bahwa nabi-nabi Baal sudah berteriak-teriak siang sampai petang, dan itu tidak menghasilkan api sama sekali. Tetapi ketika Elia
menyampaikan ini. Bahkan kalau kita lihat bahwa di ayat 37 dikatakan, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkau yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Satu pembuktian bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Israel itu adalah Allah yang hidup. Melalui apa? Melalui doa yang disampaikan oleh Elia untuk menyatakan agar bangsa ini bertobat. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran bagaimana ketika kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan menjawab permintaan kita. Anak-anak sekolah minggu kita tahu kan, kalau zaman sekarang itu sudah serba canggih. Bagaimana orang bisa berkomunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang kita lihat saat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Zaman dahulu kala sekalipun ada satu komunikasi yang sangat-sangat canggih yang tidak perlu. Kalau zaman sekarang orang berkomunikasi harus ada akses internet, harus punya pulsa. Tetapi berbeda dengan Allah yang kita sembah, berbeda dengan Allah yang kita puja, Allah yang kita tinggikan. Apa perbedaannya? Yaitu pada zaman sekarang kita cukup datang kepada Tuhan, memanjatkan doa kita kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa yang kita sampaikan. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang dilakukan ketika orang berdoa? Biasanya orang berdoa hanya untuk, kalau anak-anak berdoa bangun pagi, berdoa bangun tidur, ya kan? Kemudian berdoa mau makan. Tetapi kalau kita lihat di sini bahwa lebih dari segalanya, Allah menjawab dari setiap doa dan seruan. Supaya apa? Supaya setiap orang yang melihat bagaimana pekerjaan Allah merasakan lalu berseru-seru kepada Tuhan. Mereka mengatakan, oh iya betul, Allahnya adalah Allah yang hidup. Sama seperti siapa? Sama seperti kejadian ini, bagaimana Allah membuktikan bahwa yang disebut dengan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Israel atau Yakub itu adalah Allah yang hidup. Karena apa? Dia memberikan api yang begitu besar untuk melalap semua daripada korban bakaran. Kita lihat di sini bahwa inilah kunci daripada doa. Doa adalah bagaimana kita meminta dan Tuhan menjawab dengan luar biasa. Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Kita hari ini, minggu ini, kalau di HKBP itu masuk dalam sebutan Minggu Rogate, yaitu minggu berdoa. Jadi kalau kita berdoa itu buat apa anak-anak? Ya, kita berdoa itu adalah supaya kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan di dalam setiap apa saja, bukan hanya di dalam setiap pergumulan, tetapi dalam saat-saat kita bersuka cita, dalam saat kita mendapatkan setiap berkat daripada Tuhan. Kita tidak melupakan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Mereka begitu luar biasanya percaya akan nabi-nabi Baal. Mereka percaya, mereka menyembah Baal. Padahal Baal itu sendiri tidak mempunyai kekuatan satu apapun. Dan itu dibuktikan ketika mereka berteriak-teriak. Nabi-nabi berteriak-teriak agar korban bakaran itu terbakar. Dan itu tidak terjadi. Tetapi ketika Elia menyampaikan doanya kepada Tuhan, maka Tuhan membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Allah yang dilayani oleh Nabi Elia adalah Allah yang hidup. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin dan percaya sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita? Tuhan pasti jawab. Kenapa Tuhan pasti jawab? Karena Allah itu menginginkan kita semua boleh mendapatkan satu anugerah sukacita. Yohanes 16 ayat 24 mengatakan, sampai sekarang kamu belum meminta apapun dalam namaku, mintalah supaya penuhlah sukacita. Bagaimana Nabi Elia bersukacita karena doanya dijawab dan banyak orang yang bertobat mengatakan, benar, itulah Allah. Mereka menyampaikan seperti itu. Itulah gambaran daripada orang berdoa. Bagaimana dia bersukacita karena Tuhan menjawab setiap doa orang-orang yang datang kepadanya. Tuhan selalu menjawab doa-doa kita apabila apa? Kalau kita baca, apa yang menjadi jawaban, kita bisa mendapatkan jawaban daripada doa itu.
yaitu ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita berdoa dengan penuh dengan keyakinan. Bahkan kalau di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-15 dikatakan begini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosa itu akan diampuni. Kemudian ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Satu keyakinan. Bagaimana Elia bertarung melawan 450 nabi Baal dengan dia seorang diri. Tetapi keyakinan iman dia bahwa doa dia pasti dijawab, itulah yang menampilkan bagaimana dia dengan sangat berani untuk menantang nabi-nabi daripada Baal itu sendiri. Dan itu terjadi. Bagaimana Tuhan menyatakan Tuhan yang dilayani oleh Elia adalah Tuhan yang hidup. Begitu juga kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen, percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti memberikan, bahwa Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Asalkan apa? Tujuan yang paling tadi, bahwa dengan hati kita yang baik, dengan hati kita yang bersih, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang menjadi pergumulan daripada anak-anak sekolah minggu saat ini? Datanglah kepada Tuhan. Apa yang menjadi satu keinginan? Datanglah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan bukan saja hanya mendengar, tetapi Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang luar biasa, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita ingat firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta dalam namaku. Mintalah supaya penuhlah sukacita. Allah kita, Bapa kita yang baik, ingin selalu menjawab setiap doa-doa kita. Supaya apa? Kita penuh dengan sukacita. Ketika kita bersukacita, maka kita melimpahkan syukur. Mari kita sama-sama sebagai anak Tuhan. Satu yang dikatakan oleh beberapa orang bijak mengatakan bahwa nafas kehidupan daripada orang-orang yang percaya adalah ketika mereka berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa, anak-anak. Jangan pernah berhenti apapun itu. Entah sudah dijawab Tuhan, masih menunggu jawaban Tuhan, atau saat itu Tuhan jawab, tetaplah berdoa. Karena apa? Yakinlah dan percaya kalau doa yang lahir dari ketulusan hati, dari hati kita yang benar, maka Tuhan akan menjawab segenap doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia dan anugerah Tuhan. Karena kasih setia dan anugerah Tuhanlah yang Tuhan boleh nyatakan bagaimana kami boleh berdoa kepadamu. Dan Tuhan bukan saja mendengar doa kami, tetapi Tuhan senantiasa menjawab setiap doa-doa kami. Dan itulah yang Tuhan sampaikan supaya kami penuh dengan sukacita bahwa kami berkomunikasi dengan Bapa dan Bapa menjawab setiap doa anak-anaknya. Berkati kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Dan Engkau boleh menjawab setiap doa dan pergumulan anak-anak sekolah minggu. Supaya mereka dipenuhi dengan sukacita. Karena Tuhan sendiri yang menyatakan untuk kami boleh berdoa. Dan biarlah kami selalu hidup di dalam perkenanan akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang baik. Karena doa orang-orang benar ya Tuhan. Menjadi orang benar, maka sangat besar kuasanya. Sehingga ketika kami berdoa mempunyai kuasa. Ketika anak-anak Tuhan hidup di dalam kebenaran. Berkati ya Tuhan setiap firman Tuhan yang sudah ditabur, agar ini menghasilkan buah dan buah-buahnya tetap. Berkati setiap anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, agar mereka selalu bertumbuh di dalam kebenaran akan Tuhan. Terpuji namamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Dan biarlah Roh Kudus yang terus bekerja untuk terus memberikan pengertian atas firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Luar biasa sekali ya firman yang sudah disampaikan bagi kita pada minggu ini. Semoga kita bisa melakukannya setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, dan seterusnya. Supaya kita selalu menang di dalam Tuhan. Sekarang untuk menutup ibadah kita angkat satu pujian terakhir yang akan dipandu oleh teman kita lagi. Lagunya Ku Menang, Ku Menang. Nyanyi bersama-sama ya.
Tidak terasa ibadah kita di minggu ini sudah selesai. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.